Seberapa penting sih kalau satu keluarga itu sama-sama terlibat untuk pelayanan atau setidaknya memang aktif di dalam gereja? Seberapa penting? Keluarga itu juga harus dilibatkan dalam melayani Tuhan karena sebenarnya sangat basic ya, bahwa kita hidup itu berkat itu datangnya dari Tuhan. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bisa memberi teladan atau bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, dan tentunya tidak mudah. Shalom pemirsa dimanapun berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan podcast Strong Family yang diselenggarakan oleh Departemen Keluarga Tangguh Daerah DKTD Gereja Sidang Jemaat Allah BPD 2 DKI. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum familiar dengan pelayanan ini, Departemen Keluarga Tangguh Daerah adalah sebuah kolaborasi dari pelayanan Departemen Kaum Pria, Departemen Kaum Wanita, juga pelayanan pasutri dan juga pelayanan single parent. Dan sudah hadir bersama-sama, ini kami adalah tim dari Departemen Keluarga Tangguh DKI. Di sebelah kanan saya boleh berkenalan sedikit hambanya. Shalom, saya Andreas Jeremias Besi, Ketua Kompria. Oke, Ketua Kompria. Saya adalah wakil ketua dari departemen ini, dan juga di sebelah saya ada senior kita, Bapak Gembala. Shalom. Ya, shalom. Bapak Pembina. Saudara, saya Pendeta Samuel Andrinata sebagai pembina dari Departemen Keluarga Tangguh. Iya. Dan yang paling cantik yang hari ini hadir, iya silakan Ibu. Shalom, saya Eliana, sekretaris dari DKTD, sekalian ketua kaum wanita. Oke, iya jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tetapi bermanfaat. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita hari ini bisa berdampak terutama buat teman-teman PI, tapi juga buat jemaat dan keluarga besar GSJ tentunya di seluruh Indonesia. Nah, untuk episode kali ini teman-teman kita mau bahas mengenai satu tema yang menurut saya menarik. Kita kasih judul Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Ada lagunya tuh Pak Jadi. Oh iya. Ya kan? Bersama Keluargaku melayani Tuhan. Nah, Mantap. ada beberapa fenomena yang menarik yang kita mau cermati akhir-akhir ini, bahwa ini yang tadi dalam obrolan kita di backstage ya, yaitu bahwa kita menemukan banyak kejadian di mana nggak kompak gitu antara anggota keluarga ya Kristen ya, terutama ya papa mamanya aktif ya melayani, Anak-anaknya tidak melayani. anak-anak tidak melayani, tapi ada juga yang sebaliknya. Ya. Anak-anaknya melayani, anak-anaknya aktif dalam gereja tetapi orang tuanya enggak. Ini kan sebuah fenomena yang kita coba mau ngobrolin hari ini. Kenapa itu bisa terjadi? Dan kemudian gimana sih kita sebagai hamba-hamba Tuhan terutama ya bisa menjaga keseimbangan itu antara keluarga dan juga pelayanan. Jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama adalah untuk kita semua nih, nanti masing-masing bisa menjawab siap. Ya gitu, adalah bahwa sebenarnya seberapa penting sih kalau satu keluarga itu sama-sama terlibat untuk pelayanan atau setidaknya memang aktif di dalam gereja? Seberapa penting kira-kira? Mungkin siapa yang Pak Sinar dulu, Pak Gembala dulu nih gitu, tanya dulu ya. Bapak pembina kita dulu. Pembina dulu ya. Iya kan? Yang kenapa, what is the importance gitu Pak? Kenapa ini penting? Pentingnya gitu? Anggota keluarga sebisanya adalah seluruh anggota keluarga. Ayah, ibu, anak ya, kalau ada anak. Itu bisa terlibat dalam pelayanan, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang bisa memberi teladan atau bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, dan tentunya tidak mudah untuk menggerakkan atau membuat atau menjadikan seluruh anggota keluarga itu bisa melayani. Apalagi tantangan belakangan ini kan ada yang anaknya ke gereja mana. Oh itu tadi kita juga ngobrol itu ya. Iya. Nah, orang tua sama orang tua gitu. Satu gereja, apalagi kalau orang tuanya, ayah dan ibunya itu jadi gembala atau jadi pendeta di tempat itu, sementara anaknya tidak di gereja itu, tapi dia juga melayani di luar, tentu menjadi suatu hal yang
ada kurangnya lah Iya, begitu ya. Bukan salah ya, tapi Iya, kayaknya ada kurangnya kurang gitu kan. ya. Tapi kalau semuanya bisa menyatu itu sangat penting. Karena apa? Memberi dorongan kepada orang-orang yang dilayani tentunya untuk bisa melihat dan ingin mencapai juga hal yang seperti itu. Jadi inspirasi lah buat mereka. Nah itu pentingnya Pak. Jadi teladan gitu ya untuk Iya. orang yang dilayani gitu ya. Betul. Karena saya juga kadang merasakan hal yang sama gitu ketika lihat satu keluarga gitu ya tidak bersama-sama di satu gereja. Satu gereja. Memang rasanya ada yang kurang gitu. Kalau Pak Haji di sini pandangannya gimana? Kalau saya berpikir ya, kenapa penting itu untuk melayani Tuhan? Keluarga itu juga harus dilibatkan dalam melayani Tuhan karena sebenarnya sangat basic ya bahwa kita hidup itu berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya mau katakan begitu. Amin. Karena dia sumber berkat kita, jadi kita mengajarkan anak kita itu untuk mencari sumber berkatnya, bukan berkatnya tapi sumbernya seperti itu. Ya. Nah, saya pernah jalan-jalan dengan anak saya ke Bali. Dia waktu kami berjalan naik mobil, saya lihat dia tuh terkagum-kagum dengan bapaknya ya. Mungkin saya senang sih karena masih ada yang kagumin saya. Iya. Ya. Setidaknya Cuma ada dua, istri dan anak saya, anak, almarhum iya. istri dan anak saya. Ya. Terus saya bilang, Jos, Papa cuma pesan satu, jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan wanita, jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan tahta, jangan pernah tukar Tuhan Yesus dengan harta. Kenapa Pak? Karena apa yang kamu lihat Papa bisa dapat sekarang ini, itu sumbernya dari Tuhan. Jadi yang kita harus cari adalah sumbernya. Nah mulai dari situ saya ajarkan lah untuk mulai ikut pelayanan, seperti itu. Nah saya ingat satu firman Tuhan itu, Yosua pernah bilang begini. Yosua juga kebetulan anak saya Yosua, tapi Yosua di Alkitab juga pernah bilang, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dia bilang kepada bangsa Israel Komitnya. pilih hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa yang berkesan bahwa kita harus membawa keluarga kita untuk melayani Tuhan. Itu menjadi ayat yang mendorong kita. Iya betul. Supaya seluruh anggota keluarga kita melayani Tuhan. It's important, penting sekali untuk satu keluarga semua sangat penting sekali. Komit kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nah, yang kedua saya mau mengangkat satu isu ini nih. Kita sering temukan, ya kita jujur-jujuran, kita semua pendeta di sini ya. Kadang ada keluarga-keluarga pendeta hamba Tuhan yang jangankan melayani, jangankan satu gereja, anak-anaknya bahkan ke gereja pun enggak gitu. Ini kan satu fenomena yang rasanya udah menjadi rahasia umum lah ya gitu ya. Nah, pertanyaan saya kepada kita semua, nanti mungkin Ibu Hel bisa mulai menjawab adalah kira-kira kenapa itu bisa terjadi sehingga ada disconnect itu loh. Dan ini bukan artinya bukan sesuatu yang minor. Saya lihat banyak kejadian-kejadian seperti ini di mana orang tuanya luar biasa gitu ya. Tapi anak-anaknya bahkan ke gereja pun tidak. Kira-kira Bu El, kalau yang dari pengalaman mengembalakan, apa yang menjadi faktornya? Sepertinya kalau dari pengalaman, selama saya melihat, menyaksikan banyak ya, seperti kata Pak Tony, papa mamanya aktif, anak-anaknya sampai tidak mau ke gereja. Bahkan bukan gak ke gereja, bahkan gak mau beriman gitu ya. pun tidak mau kepada Tuhan Yesus gitu ya, beralih gitu. Salah satu papa mama sibuk, terlalu sibuk, pernah janji, tapi waktu mau pergi, sorry ya, papa mama ada pelayanan. Oh jadi sakit hati. Pelayanan itu menjadi semacam lebih penting nomor satu daripada keluarga. Anak-anak mulai pertama, kedua, janji lagi, papa janji deh kita mau pergi. Pas hari mau pergi, telepon berdering. Nggak jadi lagi. Lama-lama biasanya itu pendeta tuh yang begitu. Ini yang banyak itu jadwal khotbahnya. Untung kita belum banyak. Ada juga kan yang aktif-aktif di gereja, bapak mamanya mungkin tim besuk ya kan. Betul. Atau song leader harus latihan atau bagaimana. Banyak kan. Akhirnya anak merasa
janji tinggal janji ya Iya. kan, tapi tidak melakukan. Buat apa? Lebih baik saya sama sekali Nggak tidak, usah. nggak usah, Iya. kan saya lebih baik. Iya. Ya. Dia mulai lihat orang sama papa mama orang lain Yang nggak sibuk gak pelayanan, sibuk, tapi malah anak-anaknya rasanya happy, rasanya ada yang Keakraban. mendampingin, Ya. ada keakraban. Itu salah satu ya. Iya. Jadi menjadi peringatan buat kita, Ya. awasan bagaimana kita dengan anak-anak. gitu. Betul. Itu juga pergumulan saya pribadi juga sih. Ini kita autokritik lah ya. Iya. Kita juga mungkin pernah jatuh di lubang yang sama ketika kesibukan pelayanan menjadi prioritas yang Iya. sehingga anak-anak di rumah tidak menjadi Tidak terlayani. tidak terlayani justru. Jadi melayani orang-orang tapi keluarga betul. tidak Padahal terlayani. jemaat kita yang utama sebenarnya Keluarga adalah dulu. keluarga kita sendiri. Kalau saya juga boleh menambahkan faktor yang kedua itu adalah masalah keteladanan nih Pak Jerry. Betul. Gitu ya. Iya. Apa yang diomongin di mimbar sebagai kalau kita pendeta gitu Ya. atau apa yang ditampilkan di depan umum tidak sama dengan apa yang kita tampilkan di Di rumah. rumah. Di Gitu rumah, ya. betul. Makanya saya nih walaupun anak saya masih usia 10 tahun, saya selalu ini nggak tahu benar atau salah dari segi teori parenting ya. Tapi saya selalu tanya sama anak saya, menurut David kekurangan papa apa? Iya. Gitu. Kira-kira apa yang papa harus perbaiki? Itu Yang bagus David itu. lihat. Itu berarti kan ada keterbukaan ya Iya. Iya. di antara kita sebagai orang tua dengan anak. Iya. Iya. Memang kita kalau kita dalam melayani ya, hati-hati juga kita. Jangan sampai istilahnya kita melayani tiba-tiba anak yang duduk di bangku jemaat dia protes. Bohong, celaka kita kalau kayak Mungkin gitu. saja di dalam hatinya sudah begitu. Iya, udah marah duluan karena Ngomong di rumah, doang lo katanya. karena di rumah tuh beda gitu Iya. kan. Istrinya Yang juga ditampilkan bisa di begitu. gereja dengan yang di rumah itu beda. Nah, makanya penting sekali pondasi keluarga, di mana keluarga itu harus jadi prioritas selain pertama kan Tuhan ya. Iya. Yang kedua sebenarnya keluarga. Betul. Karena Allah mau pelayanan itu lahir dari keluarga dulu. Iya. Betul, Ya, Pak. betul. Ya kan, nilai-nilai rohani itulah yang harus ditanamkan Ya. sejak dini dari anak-anak. Dan Ya. tentunya nilai itulah yang mesti ditampilkan oleh orang tuanya. Amin. Entah ayah, entah ibu gitu kan, atau dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya sering berantem, Ya, anak-anak itulah pasti yang lihat dilihat, ya. videonya begini nih rusak. Ya. Gimana nanti saya gitu kan? Ya. You bisa melayani di luar bagus, di rumah you sering berantem katanya. Di luar sih, wah kayaknya akur nih ya. Kayaknya mesra gitu ya. Di rumah gontok-gontokan. Ya, kalau ini yang kalau bahaya. bahasanya tuh action speak louder than words. Yes. Gitu. Ya. Tindakan tuh lebih berbicara banyak Ya, setuju, setuju. daripada perkataan. Pak Jerry mungkin ada tambahkan Iya. poin ini. Kuncinya itu keterbukaan. Jadi kita berani bicara dengan anak kita dan kita juga berani meminta maaf kepada anak kita kalau kita Ya. berbuat salah. Nah itu penting tuh Pak. Nah, itu dia. Nah, kenapa? Karena saya punya pengalaman dari kakak ipar saya. Dia pelayanan, Pak. Istrinya pelayanan. Tapi anak-anaknya nggak mau pelayanan. Kenapa? Karena papanya itu sifatnya beda waktu pelayanan sama Dengan di rumah. di rumah. Monster ya, di rumah Iya. monster kayaknya gitu. Di barangkali bukan monster ya, tapi perkataan dia itu kasar kalau di rumah. Barangkali kalau di gereja kan shalom, apa kabar Tuhan Yesus Nah memberkati. ini kelemahan Nah, para pelayan Pak. Betul. Coba saya kat. iya. Kadang kala ya, kalau mau jujur, kadang kita ini bisa menampilkan suatu yang istilahnya bagus gitu ya di hadapan jemaat. Ya. Kita nggak berani marahin jemaat, Iya. betul gak? Betul. Tapi kalau di rumah berani kita marahin. Jangan-jangan itu luapan emosi yang nggak nyampe ke Nggak jemaat. salurkan. Nah, Orang di rumah yang jadi akhirnya Pak, apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri, kok anak-anaknya nggak mau pelayanan. Akhirnya dia coba bicara dengan istrinya dan istrinya bilang, biasa, nah itulah gunanya seorang istri, yaitu seorang penolong, ya kan? Haleluya. Ya. Ya. Dia bilang, kamu itu kalau ngomong sama anak-anak itu kasar. Seperti itu. Ya. Akhirnya mereka bikin mesbah keluarga, inilah yang paling penting. Kan pelayanan itu mulai dari rumah. Amin. Mesbah keluarga, doa, dan setelah doa papanya bicara. Kayak tadi Pak Tony kasih contoh, menurut kamu
ada yang kurang nggak dari papa? Dan anaknya mulai bicara. Anaknya mulai bicara. Satu, ada 3 anaknya. 3-tiganya bicara. Singkat cerita akhirnya mereka dipulihkan. Puji Tuhan. Ya, hari ini sampai anak yang ketiga semua melayani Tuhan. Amin. Biasa. Ya itu Biasa. karena ada keterbukaan, Ada keterbukaan. siap dikoreksi, Iya. Ya, siap ya dikoreksi. kan? Lalu minta ampun, Betul. minta maaf, sekalipun kita orang tua, Betul. seolah otoritas lebih tinggi. Hmm. Tapi kalau kita keliru, ini di budaya Timur kadang-kadang nggak susah berani, nggak mau itu. Siapa sih Pak Iya yang kan? pelayanan udah sempurna, nggak Iya. pernah bikin Iya, salah. nggak ada yang Iya kan sempurna. pasti ada salah aja. Yes. Karena kalau waktu kita bilang, waduh, jadi orang tua kalau pelayanan mesti bener dong depan anaknya. Enggak juga, biasa saja. Tapi kalau kita punya kesalahan, kita juga Berani. harus berani mengakui dan Mengakui. minta dikoreksi sama anak kita. Betul. Karena Lalu mereka memperbaiki. Mereka jujur loh Pak. Kalau anak-anak Iya. itu jujur sama kita ya. Iya. Seperti itu. Kita harus bisa supaya anak kita itu berani bicara sama kita. Nah itu yang terjadi itu di lapangan agak sulit tuh Pak. Iya betul Pak. Bagaimana Betul. apalagi anak bicara dengan ayah, Iya. itu nggak mudah. Apalagi di budaya Timur ya. Iya, biasanya Iya. kalau dengan mama Bisa. anak bisa terbuka Pak, tapi dengan papa agak sulit. Nah kalau sampai anak bisa terbuka, ngobrol dengan ayahnya gitu ya, curcol gitu kan, Iya. itu berarti ada hal yang baik Pak dari ayahnya itu kepada anak-anak. Ya. Bagaimana dia merangkul, bagaimana kasihnya ditampilkan. Nah kalau kami punya tips, saya punya anak 3 kan, kami Iya, punya anak iya, 3, bukan saya, kami. Ini pacar saya. Punya anak 3. Jadi saya mengambil sebuah tips ya. Kadang saya pergi dengan yang besar gitu kan, Oke. sendiri aja, nah di jalan ngobrol. Jadi gitu punya dating time Dating, ya, Iya. sama masing-masing anak. Ya nanti makan, lalu di tengah jalan atau apa kita ngobrolkan hal-hal yang normal, anak muda atau masa depan, lalu ya ada nilai-nilai rohani yang kita sisipkan di situ Iya. Pak. Kalau dia ada kesulitan, kira-kira you butuh apa gitu loh. Nah Nah ini itu kita jadi Pak Sam udah nyuri solving start untuk pertanyaan saya yang selanjutnya. Oh. Kita tadi lagi bicara masalahnya kenapa gitu ya. Tapi kalau saya boleh kasih summary sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya. Memang penting ternyata ya untuk punya teladan Ya, dan juga memprioritaskan anak-anak. Saya jadi ingat satu konselor saya pernah bicara begini. Kamu jadi pendeta itu bisa digantikan. Kamu punya pekerjaan juga ada orang yang bisa gantikan. Tapi menjadi suami, istri dan ayah dan orang tua itu nggak bisa digantikan. betul. Anak-anakmu cuma punya kamu. Jadi Iya. kita juga harus belajar untuk punya Memberi waktu ya dan perhatian kepada mereka. Jadi ini bukan untuk yang menonton tapi juga untuk kita terus selalu Untuk yang kita semua. ada di sini terus selalu diingatkan Yes. ya jangan sampai itu menjadi satu yang hilang lah di rumah gitu. Dan itu membawa saya kepada pertanyaan yang selanjutnya nih. Tadi udah ngomongin sedikit mengenai tips Sudah ya. dibocorin. Udah dibocorin gitu ya. Kira-kira